Tahu ya bagaimana prosesnya ya. Yang Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Pada segmen Saling Bertanya dalam debat perdana calon presiden 2024 yang berlangsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Selasa malam, calon presiden Anies Baswedan yang diberi kesempatan bertanya kepada Prabowo Subianto langsung menanyakan terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Anies menyinggung putusan MKMK soal adanya pelanggaran etik berat dalam putusan MK terkait uji materi usia Capres-Cawapres. Anies bahkan bertanya bagaimana perasaan Prabowo saat mengetahui putusan MKMK tersebut. Sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Prabowo pun menanggapi dengan nada sedikit tinggi hingga menyebut soal intervensi yang mengundang gestur main mata Anies. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi. Serangan balik pun dilakukan Prabowo Subianto saat Anies menyinggung soal oposisi. Prabowo menyatakan bahwa Anies bisa menjadi gubernur DKI saat ia menjadi oposisi. Prabowo pun menutup argumentasinya dengan berjoget. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Semakin panas, Anies pun kembali menanggapi pernyataan Prabowo dan menyebut Prabowo tak tahan menjadi oposisi karena tak punya kekuasaan, tak bisa berbisnis, dan sebagainya. Lucunya, Prabowo pun menunjukkan gestur wajah kesal saat Anies memberi tanggapan. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Serangan masih berlanjut, kali ini datang dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyinggung Prabowo yang selalu diisukan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Ganjar menegaskan akan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2 karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Prabowo mengatakan jika dia pernah melakukan pelanggaran HAM berat sulit dibuktikan. Prabowo pun menegaskan bahwa dia sangat membela HAM. Dalam debat yang berlangsung selama 150 menit itu, masing-masing capres telah menunjukkan pandangan mereka, diantaranya terkait isu hukum, HAM, dan pemerintahan. Putaran debat kedua nantinya akan berlangsung pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.